Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Halo kawan-kawan, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai hukum satu termodinamika. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu termodinamika. Termodinamika adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari energi, tepatnya mempelajari panas atau kalor dan transformasinya atau perubahan dari kalor itu sendiri. Hukum termodinamika terbagi menjadi beberapa macam, yaitu hukum ke-0, hukum ke-1, hukum ke-2, dan hukum ke-3 termodinamika. Untuk penulisannya, yang benar adalah hukum 1 termodinamika, bukan hukum termodinamika 1, karena yang bermacam-macam itu hukumnya, bukan termodinamikanya. Baik, hukum 1 termodinamika berbunyi, kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem, di mana secara matematis dapat kita tulis Q atau kalor sama dengan delta U atau perubahan dari energi dalam sistem ditambah dengan W atau usaha, di mana satuan dari Q adalah Joule, satuan dari delta U adalah Joule, dan satuan dari kerja atau usaha adalah Joule. Hukum pertama termodinamika ini berhubungan erat dengan konsep kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Hukum 1 termodinamika dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu 1. Isotermal, 2. Isohorik atau isovolume, 3. Isobarik, dan yang keempat, adiabatik. Untuk proses yang pertama, yaitu proses isotermal. Sesuai dengan namanya, isotermal, termal pasti akan berhubungan dengan suhu. Proses isotermal merupakan proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada suhu konstan atau tetap. Suhu konstan tersebut menyebabkan tidak adanya perubahan energi dalam sistem atau delta U sama dengan 0. Dalam hukum 1, kita dapat merumuskan proses isotermal sebagai berikut. Delta Q, perubahan kalor, sama dengan delta W, perubahan kerja atau usaha. Untuk mencari nilai usaha, kita dapat menggunakan rumus nRT dikali ln V2 ber V1. N adalah jumlah mol, N adalah tetapan Reynolds yang memiliki nilai baku, yaitu sekitar 8,314, T adalah suhu, ln adalah logaritma natural, V adalah volume. Untuk proses yang kedua, yaitu proses isohorik atau bisa juga disebut dengan proses isovolume. Proses isohorik adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap. Karena volumenya tetap, sistem tidak melakukan ataupun menerima usaha dari lingkungannya. Kita dapat merumuskan dengan W sama dengan 0. Dengan begitu, kita memperoleh rumus hukum 1 termodinamika sebagai berikut. Delta Q atau perubahan kalor sama dengan delta U atau perubahan energi dalam sistem. Pada proses isohorik, kalor yang diberikan kepada sistem hanya digunakan untuk menaikkan energi di dalamnya. Untuk mencari nilai kerja dari proses isohorik, yaitu W sama dengan atau usaha atau kerja sama dengan P dikali delta V. P adalah tekanan dan delta V adalah perubahan dari volume. Untuk proses yang ketiga, yaitu isobarik. Sesuai dengan namanya, isobarik, bar yang pasti akan berhubungan dengan tekanan. Proses ini merujuk pada perubahan keadaan termodinamika dalam tekanan konstan. Pada usaha pada proses isobarik atau W dapat dirumuskan sebagai hasil kali antara tekanan atau P dan perubahan volume atau delta V. Secara matematika, dapat kita tulis untuk mencari kerja atau usahanya, W sama dengan P, tekanan,
dikali delta V atau perubahan volume. Pada proses isohorik atau isovolume, hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta Q atau perubahan kalor sama dengan delta U atau perubahan energi dalam ditambah delta W atau perubahan kerja atau usaha. Untuk proses yang terakhir yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik merujuk kepada perubahan keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungannya. Jadi, tidak ada kalor yang masuk atau kalor yang keluar dari sistem. Nah, kalor sistem yang konstan menyebabkan tidak terdapat perubahan kalor di dalam sistem. Dalam matematika, kita dapat merumuskan sebagai delta Q sama dengan 0, perubahan kalornya 0. Nah, dalam hukum 1, proses adiabatik dapat dinyatakan sebagai delta W atau perubahan kerja atau usaha sama dengan minus delta U atau perubahan energi dalam. Untuk mengetahui nilai W dapat menggunakan rumus 1/1 min Laplace, tetapan Laplace yang simbolnya menyerupai gamma, yang nilainya bisa kita cari nanti dengan menggunakan rumus dikali perubahan tekanan dan V adalah perubahan volume. Nah, untuk mengetahui nilai dari konstanta Laplace dapat dengan menggunakan rumus Cp per Cv, di mana Cp adalah kalor jenis gas pada tekanan tetap per Cv. Cv adalah kalor jenis gas pada volume tetap. Nah, ini adalah contoh grafik penerapan proses transformasi hukum satu termodinamika. Isotermal adalah suhunya yang konstan atau tetap, isobarik tekanannya tetap, dan isohorik volumenya tetap. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.